Shalom. Shalom. Selamat pagi saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, karena kebaikan Tuhan, karena penyertaan Tuhan bagi kita semua. Kita bisa hadir di tempat ini. Kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul dan bertemu di tempat ini. Kita semua yang hadir di tempat ini, saya percaya bahwa kita anak-anak Tuhan yang selalu merindukan Tuhan untuk memuji nama Tuhan, untuk menyatakan kemuliaan Tuhan, untuk mempersembahkan ucapan syukur kita dan juga menyembah Tuhan. Dan jangan lupa, kita juga mau menjadi saksi bagi kemuliaan nama Tuhan melalui kesaksian. Amin. Siapa yang udah siap memuji nama Tuhan boleh lambaikan tangannya. Terima kasih. Mari kita mau bangkit berdiri. Kita sapa teman-teman kita, kita kasih tos kanan kiri, kita katakan Tuhan memberkatimu. Saat ini kita mau katakan bahwa kita telah dimateraikan oleh Allah sebagai anak-anak Allah dan menerima Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Dan kita percaya setiap pujian di tempat ini Roh tercurah atas kita semua. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Kami mau bergandeng tangan Tuhan. Bergandeng tangan kami semuanya. Dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu. Curahkanlah roh-Mu atas kami. Katakan bahwa Tuhan tercurah di tempat ini. Roh tercurah dari surga, kami bersuka cita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Sepertinya masih lemes-lemes semua ya. Coba tengok kanan kiri, kasih senyum. Katakan apa kabar buat teman-temannya. Katakan siapa yang mau memuji Tuhan. Kita siap ya, kita mau semakin semangat untuk memuji Tuhan. Kita mau satukan roh kita, karena Tuhan adalah roh dan kebenaran. Kita mau puji Tuhan di dalam roh. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Kita mau bergandeng tangan. Bergandeng tangan kami semuanya. Dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu. Curahkanlah roh-Mu atas kami. Katakan roh tercurah bagi kita semua. Roh tercurah dari surga, bumi bersuka cita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua
percaya Engkau hadir di tempat ini dan Engkau bertata di atas segala pujian. Silakan duduk. Terima kasih Tuhan. Pada saat ini kami mau duduk tenang. Kami mau merasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kami merasakan kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Dan di setiap hati kami yang rindu akan Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan atas kebaikan di sepanjang kehidupan kami. Engkau mengangkat kami di saat kami terjatuh. Engkau memberi kami kekuatan di saat kami lemah Tuhan. Dan pertolongan-Mu tidak akan pernah terlambat bagi kami semua Tuhan. Terima kasih Engkau menjadi Allah yang setia, yang selalu menyertai kami di sepanjang kehidupan kami Tuhan. Ajar kami Tuhan, agar kami juga dapat menjadi pribadi yang setia, mau mengikut Engkau, dan selalu mampu mengucap syukur di dalam segala keadaan. Terima kasih Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan yang mau mengucap syukur kepada-Mu. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Kami mau bersyukur Tuhan. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, membuatku harga di mata-Mu. Mari kita satukan hati kita di dalam doa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan, terima kasih atas setiap kebaikan-Mu yang tak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami sungguh-sungguh mau menghadirkan Engkau di tempat ini Tuhan, karena kami sungguh-sungguh membutuhkan jamahan Roh Kudus. Kami sungguh-sungguh membutuhkan penyertaan-Mu di sepanjang kehidupan kami Tuhan, karena kami tidak mampu berjalan sendiri. Terima kasih Tuhan. Inilah ucapan syukur kami Tuhan. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Mari kami bangkit berdiri. Kita mau angkat tangan kita. Kita mau mengucapkan syukur. Karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Katakan kita mau bersyukur pada Tuhan. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Kami mau mengangkat tangan kami Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku,
Tuhan. Inilah ucapan syukur kami anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih setiamu yang tidak pernah berubah, yang selalu memenuhi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan kalau pada pagi hari ini kami boleh berkumpul di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kesehatan yang Engkau berikan kepada kami, sehingga kami semua dapat berkumpul dan memuji-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Demikianlah ucapan syukur kami yang boleh kami sampaikan. Kami tidak dapat membalas kasih-Mu yang begitu besar bagi kami Tuhan. Tapi ajar kami untuk selalu mampu mengucap syukur dalam segala Tuhan. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di matamu. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di matamu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus atas kebaikan-Mu di sepanjang kehidupan kami. Engkaulah yang sungguh baik, kerabat baik. Kasih-Mu sungguh sempurna di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari kita beri tepuk tangan bagi Tuhan. Terima kasih. Silakan duduk. Saya percaya kita selalu mau belajar untuk selalu mengucap syukur di dalam keadaan bagaimanapun kita pada saat ini. Dan salah satunya kita juga mau mengucapkan syukur melalui kesaksian, biar kita dapat menjadi saksi Tuhan melalui hidup kita. Dipersilakan yang mau menyampaikan kesaksiannya. Silakan. Saya Yuliana mau memberi kesaksian supaya kita semua di sini percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan itu ada dan menolong kita tepat pada waktunya. Saya beberapa hari yang lalu sudah diperiksa ke dokter. Kata dokter saya ada sakit jantung. Udah diperiksa sini sana, akhirnya mau dikateter. Dimasukin ke ICU, nggak boleh keluar selama 2 hari saya dikurung di ICU. Yang ditunggu cuma sama anak saya aja. Esokan harinya saya baru dibawa ke tempat kateter. Sebelum dibawa saya berdoa pada Tuhan. Tuhan, semoga tidak ada yang menghalangi perjalanan saraf-saraf saya, jalan darah saya, tidak ada yang tersumbat. Tuhan tolong saya. Ternyata setelah itu, setelah diperiksa di kateter semua, dokter menyatakan tidak ada yang terhalang di dalam jantung saya semua. Berarti nggak perlu dipakein apa namanya itu ring ya. Jadi saya terima kasih kepada Tuhan sudah dinormalkan semua peralatan dalam tubuh saya. Ada lagi satu kesaksian, kemarin saya kehilangan HP. Waktu senam pulang itu saya kantongin, saya nggak tahu jatuh di mana, sampai di rumah saya cariin semua nggak ada. Saya cari balik lagi terus muter-muter cari nggak ketemu juga. Akhirnya saya lari ke bank BCA untuk melaporkan kehilangan itu untuk supaya ditutup ya itu rekeningnya. Takutnya nanti ada orang yang nemuin dia mencari kesempatan untuk ke teman-teman tuh mau pinjam duit, mau pinjam itu pakai nama saya. Itu yang saya takutin. Jadi saya tutup dulu semua. Udah ditutup semua gitu, saya berdoa Tuhan tolonglah ketemuin HP saya. Saya takut banget itu. Pulang baru turun dari bank keluar
telepon berdering, HP saya sudah ditemukan. Terima kasih Tuhan, apa doa saya semua dikabulkan sama Tuhan. Itulah kesan saya. Terima kasih. Terima kasih Ibu Yuliana. Kesaksiannya sungguh menguatkan kita semua ya. Saya mau sharing dulu ya, itu cece saya kan suruh saya ke Malaysia tuh ya. Dia kan buka salon di sana. Dia kan customernya banyak tuh ya. Dia selain gunting rambut segala macem, dia juga kadang-kala dapat panggilan buat pijit-pijit gitu loh. Terus waktu itu kan salon lagi rame tuh. Kamu mau gak bantuin saya? Bantuin apa? Mijit-mijit katanya. Katanya entar saya ajarin deh katanya cara-caranya. Dia praktekin, saya ngeliat caranya mijitnya begini ya kata gitu. Terus akhirnya saya bilang, udah deh. Saya bilang gini, dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa terus ya. Terus akhirnya nenek-nenek lagi, ya ampun deh. Akhirnya cece saya tinggalin saya kan. Saya pijit-pijit dia satu badan tuh ya. Lama-lama itu si nenek itu tertidur, udah 1 jam. Waduh, saya bilang ini jamnya udah 1 jam, gimana nih dia tidurnya ngorok lagi. Mau gak mau saya bangunin dong ya. Saya bangunin, saya bilang gini, AI bangun AI, ini udah 1 jam nih, saya bilang begitu. Dia bilang, masa sih udah 1 jam? Katanya iya, katanya gitu. Terus udah itu tambah lagi deh 1 jam lagi jadi 2 jam katanya. Terus, enak ya pijitan kamu katanya gitu. Masa sih? Iya bener katanya gitu. Nanti kalau itu datang lagi ya katanya gitu. Seminggu 2 kali katanya. Oh iya saya bilang gitu. Terus bayarannya berapa? Udah deh terserah AI aja deh mau kasih berapa. Saya bilang soalnya saya baru, saya bilang gitu. Oh kamu baru kok bisa ya, jago, dia bilang gitu. Terus saya bilang itu semua puji dari Tuhan, saya bilang gitu. Nah terus udah selesai ya, jadi setiap saya ke Malaysia ada aja tuh customer minta saya mijit-mijit gitu loh ya. Waktu itu juga ada orang Thailand 5 orang suruh saya pijit-pijit. Pertama dia bilang kamu bisa gak gitu. Dia ngomong begitu, saya jadi takut dia ngomong begitu ya. Saya bilang enggak, saya coba-coba aja ya. Saya bilang gitu. Ada 5 orang Thailand. Dia suruh saya mijit 5 orang. Aduh, 1 orang 2 jam. Waduh, akhirnya tangan saya sampai begini. Sampai kaku begini. Gara-garanya mijit. Pulang-pulang saya begini. Kata cece saya, tangan kamu kenapa? Aduh sakit deh, saya bilang gini, gak mau lagi ya mijit-mijit, saya bilang gitu. Tapi kan enak, dapat banyak duit katanya gitu. Saya bilang ini duitnya nih, saya kasih ke kamu. Jangan katanya, kan kamu yang kerja, kamu yang dapat uang itu, katanya dia bilang. Tapi saya gak mau lagi, tangan bisa balik lagi gak nih, ntar jadi lurus lagi gak nih, kaku begini. Katanya tenang, direndam air panas katanya. Saya bilang aduh sakit nih tangan saya gitu. Udah kamu cuti 2 hari libur katanya. Nanti terserah kamu mau kerja lagi atau enggak terserah, dia bilang gitu. Nah terus saya pulang ke Jakarta tuh ya, tiba-tiba ada temen tuh ke Seleo. Saya nengokin dia, terus sembari berdoa, saya bilang saya coba mijit gitu ya, yang sakitnya gitu pelan-pelan gitu ya. Di sekali mendingan gitu. Dia bilang katanya nggak terlalu sakit nih katanya. Kamu pakai apa katanya? Dia bilang ya saya berdoa sambil pijitin kamu, saya berdoa, saya bilang begitu. Terus pakai minyak itu juga minyak urut sama air suci, saya bilang begitu. Air sucinya kan udah diberkatin sama Romo kata teman saya. Ya mungkin dari situ kali ya. Terus saya urut 3 kali, akhirnya sembuh total. Berapa hari kemudian mamanya lagi cuci mobil jatuh itu kakinya gitu loh, begini kayak keserempet gitu. Akhirnya dia nyuruh saya lagi. Sekarang kamu coba sembuhin ini deh kaki saya kata gitu. Akhirnya saya pijit juga pakai itu tuh air suci sama minyak urut itu loh. Sembuh juga. Iya. Nah waktu itu anak saya juga keserempet motor, jatuh. Terus saya pelan-pelan saya pijitin dia sebanyak 5 kali. Sembuh. Dia bilang, wah mama pinter ya. Dia bilang, udah nanti di rumah dibikin itu aja, buka urut gitu. Jangan, saya bilang begitu.
Mama kan nggak bisa, tangan saya bekerja itu semua dari Tuhan yang di atas itu, saya bilang. Soalnya saya mijit-mijit begitu sambil berdoa juga ya. Sekian ya teman-teman kesaksian saya. Terima kasih Bu Lia, luar biasa ya. Setelah PD ini nanti antri yang mau mijit ya. Ya, kita percaya ya. Karena Tuhan akan memberikan talenta bagi setiap kita ya, sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Gak ada lagi ya. Kita percaya ya, Tuhan selalu mendengarkan doa kita. Tuhan akan memulihkan kita. Tuhan akan menyembuhkan setiap kita yang terluka. Dan Tuhan sungguh-sungguh memberikan kita karunia bagi setiap kita ya. Nggak ada yang bilang nggak bisa apa-apa. Tapi Tuhan pakai sesuai dengan talenta yang Tuhan berikan. Mari kita mau tanggapi kesaksian teman-teman kita. Dari kasih-Mu lewat lembah gelap, Kau temani aku, Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Terima kasih Tuhan. Kaulah yang sungguh baik, sangat baik dan teramat baik di dalam kehidupan kami. Dan kami sekarang mau bangkit berdiri. Kami mau katakan dan kami percaya bahwa Roh Kudus akan bercurah di tempat ini bagi setiap hati kami yang percaya. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya.
karya Tuhan di dalam kehidupan kita. Nyata kuasanya, nyata kuasanya. Mari kita berikan sorak-sorak yang meriah bagi Tuhan. Dan kita percaya Tuhan sungguh-sungguh hadir di tempat ini. Dan kita mau semakin memuji Tuhan. Kita tetap berdiri, kita tetap menyatakan kemuliaan Tuhan di tempat ini. Kita mau puji namanya. Terpujilah namamu Tuhan, kuatan penuh kemuliaan. Satu hati kami mau menyatakan Tuhan. Satu hati kami nyatakan kebesaran-Mu kekal selamanya. Puji namamu Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami mau nyatakan Tuhan. Satu suara kami nyatakan kebesaran-Mu kekal selamanya. Katakan oh. Kaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kudus dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memberitahu untuk selamanya. Saya mau kita nyanyi bergantian ya. Kita katakan di sini baik pertama dan berikutnya ya. Mari umat saja yang menyanyi. Terpujilah Umat yang sebelah kanan. Kita nyanyi sama-sama semua. Kaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kudus dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memerintah untuk selamanya. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kudus dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memerintah untuk Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kudus dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memerintah untuk selamanya. Dan memerintah kita semua. Dan memerintah untuk selamanya. Dan memerintah untuk selamanya. Haleluya. Kami bersorak bagi namamu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan.
Kami percaya Engkau sungguh-sungguh berkuasa atas hidup kami. Silakan duduk. Tuhan, ini kami anak-anak-Mu. Kami rasakan Engkau sungguh hadir menguasai tempat ini. Engkau sungguh hadir menguasai setiap hati kami yang hadir di tempat ini, Tuhan. Biarlah Engkau bertahta di atas segala yang ada di bumi ini, Tuhan. Dan bertahta atas setiap kami yang hadir di tempat ini. Kami mau semakin menyembah dan merasakan kehadiran-Mu, Tuhan. Tuhan, kami percaya Engkau menjamah kami. Biarlah kami dapat merasakan hangatnya pelukan kasih-Mu yang memberikan rasa damai dan sukacita bagi kami semua, Tuhan. Kami mau datang untuk menyembah Engkau, Tuhan. Rasa dekat kasih-Mu, Tuhan, menjamah membelaiku. Ku terima anugerah perkenanan, bawaku masuk hadirat-Mu. Ku dilihat terang dan beri damai. Terharu ku mengagumi-Mu. Ku sembah, ku sembah, hanya Kau, Yesus, yang ku sembah. Kau Tuhan pribadi yang setia bagiku. Seluruh hidupku serahkan padamu. Selamanya, selamanya Kau Tuhan bertata selamanya. Nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini saat hatiku menyembah-Mu. Benar Tuhan, biarlah Kau nyatakan kemuliaan-Mu melalui kehidupan kami. Kami menjadi saksi-Mu, Tuhan. Rasa dekat kasih-Mu, Tuhan, menjamah membelaiku. Ku terima anugerah perkenanan, bawaku masuk hadirat-Mu. Ku lihat terang yang beri damai. Terharu ku mengagumi-Mu. Ku sembah, ku sembah, hanya Kau, Yesus,
sama. Kau Tuhan pribadi yang setia bagiku. Seluruh hidupku serahkan padamu selamanya. Selamanya Kau Tuhan bertata selamanya. Nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini saat hatiku menyembah. Nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini Tuhan. Nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini saat hatiku menyembah-Mu. Nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini saat hatiku Dan kehadiran-Mu Tuhan sungguh-sungguh membuat sukacita kami semakin penuh. Terima kasih Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan, saatnya kami mau duduk diam, mendengarkan Engkau berbicara bagi setiap kami, yang akan membuat kami semakin teguh, semakin percaya dan setia, dan selalu berpengharapan kepadamu melalui firman yang akan disampaikan oleh anak-Mu terkasih Bapak Chandra Alberti. Tuhan, kami percaya Engkau mengurapinya dengan sempurna, sehingga ia sungguh-sungguh memperkatakan setiap apapun yang Engkau ingin perkatakan bagi kami Tuhan. Menjadi peneguhan bagi kami, menjadi kekuatan, dan menjadikan kami semakin percaya bahwa Engkau selalu menyertai kami. Kasih dan kuasa-Mu memberi kekuatan bagi setiap hati kami yang sungguh percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan. Berbicaralah, kami siap mendengarkan. Kami persilakan buat Bapak Chandra Alberti. Shalom. Selamat menjelang siang. Perkenalkan, saya Abel, panggil saja Abel. Saya harus taruh nama asli saya, namanya agak panjang. Chandra Alberti. Lalu dulu ceritanya teman-teman sekolah
males panggil saya nama kepanjangan begini. Jadi panggilnya Albert aja, lama-lama bergeser jadi Abel. Ya lucu ya. Oke, saya dari paroki Blok Q, Jakarta Selatan, dan saya bersyukur boleh diundang oleh PD Kakak Pagi di Yakobus. Sekitar 2 bulan lalu mungkin saya menemani sahabat saya Sandra juga melayani di sini, tapi yang malam. Bersyukur sekali dan temanya sangat sangat menarik. Apa Bapak Ibu sudah notice belum temanya? Baptisan Roh Kudus. Saya pikir ini mau SADR kayaknya nih. Oke, Bapak Ibu kelihatan sangat bersemangat sebenarnya. Saya lihat tuh di belakang. Saya duduk di belakang, saya lihat WL-nya, pengurusnya, umatnya juga. Wah, ini luar biasa nih. Merindukan sungguh-sungguh Roh Kudus datang dalam kehidupan kita semua. Betul apa betul? Amin. Betul apa betul? Amin. Wah, itu lebih daripada betul tuh. Puji Tuhan. Coba lihat kiri kanan, bilang ada kasih Tuhan di wajahmu. Kasih senyum juga dong. Belakangnya juga boleh disapa, ada kasih Tuhan di wajahmu. Saya coba untuk mengajak kita untuk mengenal baptisan Roh Kudus itu secara semoga bisa dipahami dengan baik. Bapak Ibu di sini sudah ikut SADR semua atau ada yang belum? Boleh angkat tangannya. 4 Bapak. Siapa lagi? Bener 4 orang doang nih. Yakin? Oke, puji Tuhan 4 orang. Artinya semua boleh meninggalkan ruangan ini gitu ya. Bercanda-bercanda. Karena udah tahu gitu kan baptisan Roh Kudus dan sudah menerima pencurahan Roh Kudus. Kalau waktunya cukup nanti kita coba untuk minta Tuhan untuk mencurahkan Roh Kudusnya ya kalau waktunya cukup. Oke, Bapak Ibu, sebelum saya bicara mengenai kisah para rasul 8 ya yang menjadi konteks yang diminta oleh PD di sini untuk disampaikan, kita perlu mengenal dulu kalau kita berdoa itu kita berdoa kepada Bapa, kepada Putra, dan kepada Roh Kudus. Dan ketiga pribadi ini adalah Allah ya. Kita udah selesai ya di situ ya. Nggak ada yang perlu dipertanyakan lagi. Lalu kalau kita berdoa kepada Bapa, kita berdoa kepada siapa? Waktu kita berdoa kepada Bapa, doa apa sih yang kita pakai biasanya? Bapa kami 100. Kalau kita berdoa kepada Yesus, kita pakai Bapa kami juga. Tapi biasanya kalau kita berdoa kepada Bapa, kita teringat doa Bapa kami, gitu ya. Lalu kita berdoa kepada Yesus karena Yesus itu penolong kita. Yesus itu sangat dekat, bahkan saat kita menerima komuni, saat kita menerima tubuh Kristus, kita menerima Yesus sendiri dan kita menerima pengampunan dari segala hal kesalahan kita, dari semua dosa-dosa kita. Pertanyaannya, kita yakin gak bahwa Yesus mengampuni semuanya? Yakin? Yakinlah bahwa Yesus mengampuni semua dosa. Bahkan saat Yesus di atas kayu salib, dia masih bisa bilang, Bapa ampunilah mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu yang membunuh Yesus loh. Orang-orang yang membunuh Yesus diampuni juga sama Yesus. Stefanus yang mati dilempari batu juga mengikuti apa yang Yesus lakukan. Tuhan ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Nah, ciri khas orang yang mengikuti Yesus sungguh-sungguh, cara berpikir dan cara mengambil keputusannya itu mirip dengan Yesus. Saat dilukai, saat dimusuhi, bahkan saat dijahat, menerima kejahatan dari orang lain, tidak membalas, tapi mengampuni. Sudahkah kita mengampuni musuh kita? Coba tanya kiri kanan, sudahkah kamu mengampuni? Roh Kudus, saya mengutip pernyataan Paus Fransiskus. Paus Fransiskus mengatakan bahwa Roh Kudus ini untuk memahami Roh Kudus ya, itu cukup menantang. Roh Kudus
yang ada di dalam diri kita, kita terima melalui baptisan dan sakramen. Saya kutip pernyataan beliau. The Holy Spirit is the one who accompanies us in life. Roh Kudus adalah pribadi yang menemani kita dalam hidup. Coba bilang lagi kiri kanan. Roh Kudus adalah pribadi yang menemani kita dalam hidup. Coba ingatkan kiri kanan supaya nggak lupa sampai pulang. Roh Kudus adalah pribadi yang menemani kita dalam hidup. Lupa nggak? Roh Kudus adalah pribadi yang menemani. Ini baiknya Roh Kudus nih. Teman bisa berubah, orang tua bisa berubah, anak bisa berubah. Tapi Roh Kudus dijanjikan Tuhan yang akan menemani kita dalam hidup. Jadi saat semua orang meninggalkan kita, ada satu pribadi yang bisa diandalkan, yaitu siapa? Roh Kudus. Bahkan saat kita meninggalkan Tuhan, Bapak Ibu sadar nggak? Tuhan tuh nggak pernah berubah cintanya. Kita yang berubah. Kita ini punya emosi, kita ini punya yang apa yang kita kenal dengan mood. Lagi mood nih, lagi nggak mood nih. Kadang kita tuh rajin banget berdoa, kadang kita tuh males. Kemalasan berdoa itu adalah sangat manusiawi Bapak Ibu, itu bukan dosa. Dan kita ini diciptakan oleh Allah, buatan tangan Allah, dan Allah tahu kita ini seperti apa. Sehingga kita bisa loh melupakan Tuhan dengan sadar. Tapi Tuhan tidak pernah akan melupakan kita. Justru Roh Kudus dikatakan oleh Tuhan sendiri bahwa aku akan menyertai kamu sampai akhir zaman. Kalau kita belum mati ini sampai akhir zaman nanti, Roh Kudus itu masih dijanjikan untuk menyertai kita. Saat apa Bapak Ibu? Emang pada saat kita kudus? Saat kita berdosa. Saat kita berdosa. Roh Kudus dijanjikan untuk apa? Untuk menginsafkan kita, untuk menghibur kita. Tahu nggak rasanya dihibur oleh Roh Kudus? Waktu kita bikin salah nih misalkan, sama teman kita bayangkan atau sama orang tua, atau sama anak kita, atau sama keluarga kita. Lalu orang yang kita sakiti ini, itu tidak membalas dengan kemarahan. Tapi justru mencintai kita, mengasihi dan mengampuni kita. Dia senyum, bahkan dia memeluk kita. Apa yang terjadi sama kita Bapak Ibu? Nangis pasti. Begitupun ketika kita menangis tanpa sebab. Nah, saya mau masuk ke situ sedikit ya. Waktu kita sedang berdoa dan menangis tanpa sebab. Waktu kita menerima tubuh Kristus dan kita menangis tanpa sebab. Waktu kita memuji Tuhan dan kita menangis tanpa sebab. Dan kita bingung apa yang terjadi sama diri saya. Disitulah Roh Kudus sedang menghibur kita sebenarnya. Dia sedang memeluk, dia sedang mengasihi, dia sedang mengampuni kita dan sedang membawa kita kembali kepada Tuhan. Itu cara Roh Kudus bekerja. Jadi sadari Bapak Ibu, waktu kita menangis, waktu kita terharu, kita sedih. Itu cara Tuhan untuk, kita nggak bisa melihat dia, kita akan lihat di sini. Penjelasannya, ya. Kita nggak bisa melihat Tuhan, tapi kita bisa melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Statement. Mengapa kita perlu berdoa? Agar dalam hidup kita, dia tetap Tuhan. Tahu kenapa supaya dia tetap Tuhan? Karena kalau kita nggak berdoa, kita punya kecenderungan jadi Tuhan. Kapan kita jadi Tuhan? Saat kita tidak lagi mengandalkan Tuhan. Dan kita mengandalkan pengertian kita sendiri. Firman Tuhan katakan, terkutuklah orang yang mengandalkan dirinya sendiri. Tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Kita kalau berhenti berdoa, kita jadi Tuhan Bapak Ibu. Kita nggak perlu tanya Tuhan, kita putuskan sendiri. Kita menghakimi orang. Mengapa kita perlu berdoa? Agar dalam hidup kita dia tetap Tuhan. Mari kita buka Kisah Para Rasul 8 ayat 14 sampai 20. Kita baca ya bergantian ya. Firman Tuhan katakan, kamu sudah menerimanya dengan cuma-cuma, maka kamu harus membagikannya dengan cuma-cuma. Di sini ada seseorang yang bernama Simon, dan ini bukan Petrus, ini Simon. Tapi yang pasti ini Simon sedang berurusan dengan Petrus dan Yohanes, ya. Dan melihat bahwa mereka bisa mencurahkan Roh Kudus melalui penumpangan tangan, Simon ingin membelinya dengan uang. Maka Petrus mengatakan,
binasa kamu sama uang-uangmu itu. Karena engkau berpikir bahwa engkau bisa membelinya dengan uang. Padahal kasih karunia itu, bahwa karunia Allah itu gratis. Bapak Ibu, ini adalah secuplik cerita bagaimana ketika rasul-rasul sudah menerima baptisan Roh Kudus. Maka saya ajak Bapak Ibu untuk mundur sebentar ke Kisah Para Rasul yang pertama. Ya, Kisah Para Rasul pertama itu, sebelum Kisah Para Rasul pertama, Kisah Para Rasul itu ditulis oleh penulis Injil Lukas, ya. Yang menulis Kisah Para Rasul adalah Lukas. Jadi setelah Lukas menulis volume 1-nya Injil, volume 2-nya Kisah Para Rasul. Jadi ini kesaksian yang disampaikan oleh Lukas. Kisah Para Rasul itu dimulai pada saat para murid sedang bersama Yesus yang baru saja bangkit dari kematian. Bisa dibayangkan enggak? Ketemu dengan orang yang baru bangkit dari kematian, lalu ngobrol-ngobrol sama orang tersebut. Para murid tuh ngobrol-ngobrol sama Yesus yang belum lama mereka melihat Yesus tuh mati di atas kayu salib. Lalu Yesus yang sama sedang berbicara sama mereka. Saya nggak tahu tuh rasanya seperti apa tuh ya hati dan pikiran mereka. Ngobrol-ngobrol dengan Yesus yang baru saja bangkit dari kematian. Lalu kemudian Yesus mengatakan kepada mereka ya, dalam pengajaran-pengajaran Yesus selama beberapa hari, Yesus mengatakan kepada mereka untuk menunggu tinggal di Yerusalem sampai mereka menerima kekuatan baru. Supaya mereka bisa menjadi saksi ke beberapa tempat. Jadi Yesus mengatakan untuk tunggu. Kamu boleh memberitakan pemberitaan Injil dan kebangkitanku, tapi tunggu. Kamu harus tinggal dulu di Yerusalem sampai kamu menerima kekuatan yang baru. Lalu setelah itu mereka baru memulai misinya di Yerusalem, lalu bergerak ke Yudea, Samaria, dan kemudian dari tempat-tempat ini menyebar sampai ke bangsa-bangsa lain. Sampailah ke gereja Yakobus Kim Taegon ini. Begitu kira-kira. Jadi Kisah Para Rasul itu adalah cerita bagaimana Roh Kudus itu memulai karya di dalam setiap pribadi para rasul. Dan kita tahu kemudian datanglah hari Pentakosta. Lalu para murid itu berkumpul di sebuah rumah ya yang tiba-tiba dipenuhi dengan angin kencang. Dan di situ ada apa? Di rumah itu, di upper room, apa yang terjadi? Ada lidah-lidah api yang melayang di atas kepala semua orang yang hadir di situ. Kecuali orang-orang yang bertanya-tanya, ini mereka kok bisa berbicara dengan bahasa-bahasa kita ya? Gitu. Karena pada saat itu sedang ada festival Israel kuno ya. Terjadi selama awal musim panas. Jadi ribuan peziarah Yahudi kembali ke Yerusalem dari seluruh dunia. Berbagai bahasa budaya bertemu di situ. Maka di situ ada beberapa bangsa-bangsa lain. Lukas ini menulis hal ini karena mau mengkaitkan apa yang tertulis di Perjanjian Lama. Jadi ada korelasi, ada yang relate di sini. Pertama ketika Allah muncul di Gunung Sinai, ingat nggak? Ketika dia membuat perjanjian dengan Israel dan memberikan mereka 10 perintah Allah. Yaitu Yesus juga, kemuliaan Allah hadir dalam waktu Musa bertemu dengan Allah dalam rupa apa? Api. Ada di semak-semak. Nah, kemuliaan Allah juga hadir dalam tiang api. Memenuhi tabernakel saat dia datang untuk tinggal di antara mereka. Nah, saya mau ajak kita melihat nih ya, apa yang berkaitan dengan lidah-lidah api dan apa yang coba Lukas mau bawa kita untuk mengenal asal dari lidah-lidah api ini. Ada berkaitan di Perjanjian Lama yang mana? Kita buka Yesaya 4 ayat 5. Kita buka Yesaya 4 ayat 5, kita baca sama-sama ya. Maka Tuhan di atas seluruh wilayah Gunung Sion, segumpal awan pada waktu siang dan segumpal asap serta sinar api yang menyala-nyala pada waktu, sebab di atas semuanya itu akan ada kemuliaan Tuhan sebagai tudung. Kita buka lagi Keluaran 13 ayat 21 sampai 22. Tuhan berjalan
pada siang hari dalam tiang awan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka. Selanjutnya 22. Dengan tidak beralih tiang awan itu tetap pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Jadi Lukas sedang membuat sebuah poin di sini, ya. Inilah kehadiran bait suci pribadi Allah. Bait suci pribadi Allah. Dan ketika Yesus sudah mati di atas kayu salib dan dia bangkit, Lukas mau katakan bahwa dia datang untuk tinggal di bait suci yang baru. Kalau dulu dia hadir di kemah tabernakel, di mana bait suci itu, dimanapun bangsa Israel pergi itu, bait suci itu selalu hadir, selalu ada di situ, dan selalu ada tiang awan dan tiang api. Sekarang dia datang untuk tinggal di bait suci yang baru, yaitu tubuh Yesus sendiri. Tubuh Yesus yang terpecah-pecah buat siapa? Buat kita. Saat roti itu dibagikan, maka kita menjadi bagian dari tubuh Kristus, umatnya. Nah, kita ini adalah bait-bait kecil yang bergerak. Bapak Ibu bisa bayangkan nggak? Saya ajak berimajinasi ya. Kalau waktu itu Allah itu hadir dalam tiang api yang menerangi bangsa Israel pada waktu malam. Malam ya. Kita bisa asumsikan malam. Ada api pada saat malam. Malam gelap. Sekarang kita ini adalah bait suci yang mobile. Mobile itu artinya, maksud saya itu bergerak atau berjalan kemanapun. Jadi dimanapun kita berada, ada kehadiran, masih belum mengerti ya. Saat Allah hadir dalam tiang api, Allah mau menyatakan dia hadir di tengah-tengah bangsa Israel. Saat baptisan Roh Kudus sudah diterima oleh para murid, ya, dan kemudian Yesus mau memperlihatkan bahwa kehadirannya itu adalah dalam rupa lidah-lidah api. Tuhan mau mengatakan bahwa kita ini adalah bait suci. Kalau dulu ada di satu tempat untuk menerangi bangsa Israel, sekarang bait suci ini pergi kemana-mana dan bergerak di mana-mana. Kita bait sucinya, kita ini bait sucinya, udah sadar belum? Udah mengerti belum? Kita ini bukan cuma daging yang pergi kemana-mana. Kita yang sudah dibaptis oleh Roh Kudus, kita ini ada Roh Kudus di dalam diri kita. Ini ada api yang menyala dalam diri kita. Udah mulai mengerti? Kalau dulu untuk Israel itu selama Israel itu disertai oleh Allah dalam tiang awan dan tiang api, dia nggak pernah kalah, dia selalu menang. Dia powerful, dia nggak ada yang bisa mengalahkan dia lah intinya. Saat ini api itu ada pada diri kita masing-masing dan kita pergi kemana-mana. Artinya kehadiran Allah ada di mana-mana melalui kita. Maka kita ingat ya, ada satu firman dikatakan bahwa Roma 12 ayat 1. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Karena itu demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan, ibadahmu yang sejati. Jadi Tuhan mengingatkan kita bahwa saat kita adalah bait suci Allah, kita ini adalah bait suci Allah yang bergerak di mana-mana karena kita bergerak, karena kita hidup. Tuhan mengingatkan bahwa kita perlu untuk selalu mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan. Di tubuh ini harus senantiasa kudus, senantiasa berkenan bagi Allah. Jadi menjadi bait Allah adalah urusan yang sangat serius. Kita lihat 2 Korintus 3 ayat 17.
Kita baca sama-sama. 2 Korintus 3 ayat 17. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Bapak Ibu, mari kita ingat sejenak. Roh Allah itu sudah dimulai sejak kejadian 1 ya. Sejak kejadian awal. Roh Allah sedang melayang-layang di udara. Roh Allah melayang-layang di udara, lalu kemudian dia memberikan kehidupan. Itu kejadian 1. Saat itu kita bisa lihat, kita bisa baca di kejadian 1, keadaannya tuh gelap dan kacau. Nah, Roh Allah yang memulai kehidupan. Jadi saat hidup kita lagi kacau, lagi gelap, kita perlu bertanya dan kita perlu mengecek, sudahkah Roh Allah ada dalam hidup saya? Kalau kita merindukan sebuah terobosan baru di dalam hidup, kalau kita merindukan sebuah pembaruan dalam hidup, kita perlu mengecek apakah sudah ada Roh Allah yang hidup di dalam hidup saya. Sudah ada Roh Allah yang saya undang dalam hidup saya. Di Kisah Para Rasul, tadi kita diingatkan bahwa kita ini bait suci yang bergerak saat keadaan seolah-olah ya mati gitu ya. Saat keadaan seolah-olah tidak berpengharapan lagi, kita perlu kembali. Bapak Ibu ingat bacaan minggu lalu, bukan minggu lalu, bacaan minggu kemarin maksud saya. Itu ada seorang anak yang ingin mengikuti Yesus dan dia mengatakan bahwa semua perintah Allah sudah saya lakukan. Ingat ya? Lalu Yesus melihatnya dengan kasih loh, itu dikatakan di situ. Yesus tahu nih anak ini memang benar melakukan semua itu. Yesus melihatnya dengan penuh kasih. Tetapi Yesus harus bilang, kalau kamu mau sempurna, kamu jual semua harta milikmu dan mengikut aku. Di sini yang mau disampaikan bukan soal hartanya, tapi memang untuk memiliki relasi dengan Tuhan, kita tidak bisa hanya berhenti mengikuti peraturan-peraturan apa yang Allah kehendaki dan Allah yang tidak Allah kehendaki. Relasi semua dimulai dari peraturan biasanya. Biasanya kalau kita ngomong perkawinan ya atau pernikahan, itu pasti kan dibicarakan kan. Saya melakukan ini, kamu melakukan itu, ya kan? Saya melakukan pekerjaan ini, kamu melakukan pekerjaan itu. Sebaiknya kamu begini, sebaiknya saya begini, kamu begitu, dan seterusnya. Tetapi kalau tidak ada cinta di dalam relasi itu, maka kita akan melakukannya dengan kesal. Kita akan melakukannya dengan kesal, dengan masih mending setengah hati, masih ada hati walaupun setengah. Kadang udah nggak ada hati lagi. Kita dengan Tuhan pun bisa begitu. Kalau kita hidup menjalin relasi dengan Tuhan, hanya mau menggenapi apa yang jangan dilakukan dan boleh dilakukan, tapi kita tidak punya cinta sama Tuhan, maka akan sangat rentan. Kita nggak akan sanggup, Bapak Ibu, kita nggak akan sanggup untuk melakukan apa yang Tuhan minta lagi. Karena kita nggak pakai hati lagi, karena tidak dilakukan dengan kasih dan relasi yang intim dengan Tuhan. Tadi saya mendengar ada nubuatan ya yang disampaikan tadi oleh Ibu Koordinator bahwa supaya kita memiliki keintiman dengan Allah. Ini penting banget Bapak Ibu. Kalau kita tidak punya keintiman dan cinta dengan Allah, maka mungkin beberapa waktu kita bisa ya melakukan apa yang Tuhan katakan, kamu jangan lakukan ini dan ini dan ini dan ini.
Semua deh yang kita baca dalam 10 perintah Allah itu. Tapi mau berapa lama bertahan, gak akan bisa. Karena kita melakukannya tidak dengan cinta untuk Tuhan. Kita melakukannya karena sebatas peraturan-peraturan. Nah, Roh Kudus di sini yang Tuhan berikan bagi kita supaya kita itu kembali kepada Allah lagi, kembali kepada Dia lagi, kembali kepada, karena Roh Kudus adalah Allah sendiri gitu. Roh Kudus adalah Tuhan sendiri. Maka dikatakan di mana ada Roh Tuhan, di sana ada kemerdekaan. Tapi dunia ini dengan konsepnya ya, mau bilang begini, dengan Tuhan kamu gak punya kebebasan. Kalau kamu ikut Tuhan, kamu tidak akan punya kebebasan. Yesus, dialah jalan kebenaran dan hidup, bilang, mengikut aku dan menerima rohku, kamu terima kebebasan, kamu terima kemerdekaan. Sebagian di luar sana bilang, ikut Tuhan jangan deh, kamu gak akan merdeka karena kamu gak boleh begini, begini, begini. Hanya yang sudah mengalami kasih Tuhan bisa merasakan bahwa ternyata apa yang menjadi konsep kemerdekaan versi dunia itu justru membelenggu kita dan mengikat kita, menjebak kita dalam keterikatan. Dan hanya Yesus sendiri yang bisa melepaskan kita dari keterikatan-keterikatan itu. Dan itulah kemerdekaan, itulah kebebasan yang sejati yang Tuhan janjikan. Paus Fransiskus, saya kutip ya, menggambarkan betapa kuatnya pekerjaan roh di dalam diri kita. Paus bilang begini, tanpa kekuatan ini, kekuatan Roh Kudus, kita tidak akan pernah bisa mengalahkan kejahatan sendirian ataupun menaklukkan keinginan daging yang dengan mudah merampas kebebasan kita. Dan Paus menyarankan kita untuk menyerahkan diri kepada Roh Kudus, bukan kepada dunia. Paus Fransiskus mengingatkan kita bahwa kita nggak bisa mengalahkan kejahatan di dalam diri kita sendirian ataupun kejahatan di luar kita sendirian dan menaklukkan keinginan daging. Tadi seperti yang saya ingatkan di awal, kita ini manusia punya emosi, punya hormon yang sekarang dengan pengetahuan yang lebih lengkap lagi kita bisa mengerti tuh hormon ini memberikan apa, mengerjakan apa dalam tubuh kita. Hormon ini mengerjakan ini dan ini. Dan kita tuh nggak stabil. Bapak Ibu, kita tidak stabil. Maka kalau kita tidak bergantung kepada roh Tuhan setiap hari, wah puji Tuhan setiap hari. Kadang tiba-tiba nih badan gak mau ngikutin, maka kita perlu bekerja sama dengan Tuhan untuk mengalahkan diri kita sendiri. Satu lagi, kutipan dari Paus Fransiskus. Roh Kudus, kalau kita membiarkan Dia, Paus dengan keyakinan mengatakan, Dia akan menginspirasi, membantu dan mendukung kita saat-saat perjuangan kita, sehingga saat-saat perjuangan kita bisa menjadi kesempatan untuk berkembang. Krisis yang sehat yang membuat kita menjadi lebih baik, lebih kuat dan lebih mampu mencintai orang lain dengan kebebasan yang lebih besar. Jadi ada begitu banyak ya, ada begitu banyak pengertian tentang Roh Kudus dan ada begitu banyak, Bapak Ibu bisa searching sendiri homili-homili Paus Fransiskus bicara tentang kekuatan, pekerjaan, kesanggupan yang Roh Kudus bisa buat. Kita memang sudah hidup di persekutuan doa, benar ya? Tapi apakah itu menjadikan kita tidak marah saat kita disakiti? Apakah itu menjadikan kita bisa mudah mengampuni? Belum tentu. Belum tentu Bapak Ibu. Kita perlu, ini masalahnya, kita kadang karena kita merasa sudah cukup mengenal Tuhan, kita abaikan tuh. Yang sebenarnya pengampunan itu gak benar-benar mampu kita berikan sebenarnya. Tapi kita abaikan karena kita merasa ya udah ngerti lah. Saat-saat seperti itu kita perlu Roh Kudus. Roh Kudus yang mengerjakan lebih dari pengertian kita loh. Beyond our understanding. Roh Kudus yang tiba-tiba bisa membuat kita sadar bahwa iya ya,
Sebenarnya saya sih belum mengampuni sih. Sebenarnya saya belum mengampuni dia. Sebenarnya selama ini saya tuh menyimpan kesalahan dia. Cuma Roh Kudus yang bisa mengingatkan kita dan membuat kita sadar akan kelalaian itu. Jadi Bapak Ibu bayangkan yang sudah terima pencurahan Roh Kudus aja masih bisa tuh rentan dia untuk bisa, ya. Apalagi yang belum terima pencurahan Roh Kudus. Waduh. Apalagi yang belum menerima baptisan Roh Kudus. Bapak Ibu baca buku, bukan baca buku, tahu buku Ruah? Tahu ya? Saya percaya semua tahu. Ruah itu adalah bahasa Ibrani untuk roh. Ruah, roh. Bahasa Ibraninya roh itu ruah. Apa itu ruah? Ruah itu energi. Energi yang tidak terlihat. Energi itu seperti yang membuat awan bergerak, membuat dahan pohon bergoyang. Bapak Ibu, ini ada kesaksian saya yang aneh sebenarnya saya mau sampaikan. Jadi dulu nih, waktu awal-awal saya baru mulai ikut Tuhan gitu ya, baru mulai datang ke PD, baru mulai datang ke SADR. Saya tuh sebenarnya punya masalah lah dengan saudara saya gitu. Jadi saya mengatakan dengan mulut saya bahwa enggak, saya udah mengampuni dia gitu. Enggak, saya bisa berdamai dengan dia. Itu saya katakan loh Bapak Ibu, saya berdoa, Tuhan saya jadi, tapi perasaan tuh enggak sesuai dengan apa yang diucapkan. Bisa loh terjadi Bapak Ibu, kita mengatakan bahwa enggak saya mengampuni dia, saya bisa memaafkan dia. Tapi perasaan belum. Sampai satu hari ini ya, sekarang saya bisa relate dengan apa yang saya baca dan saya bagikan di sini. Roh Kudus bisa seperti gini, energi Roh Kudus itu dia bisa menggerakkan awan, dia bisa menggerakkan ranting-ranting, dahan-dahan pohon, karena dia seperti angin. Waktu itu saya lagi duduk di ruang tamu, saya melihat tanaman di depan rumah saya lah ceritanya. Terus tanaman ini gerak-gerak dan anehnya saya melihat tanaman itu saya nangis. Saya nggak ngerti, bahkan kalau saya ceritakan sekarang pun saya merasa terdengar aneh. Saya ngelihat tanaman ini bergerak-gerak, saya nangis. Saya nggak ngerti. Saya juga gak berpikir itu Roh Kudus juga, karena saya belum benar-benar kenal Tuhan. Pokoknya entah apa yang terjadi dengan perasaan saya melihat tanaman itu bergerak tertiup angin, saya menangis. Ada kali setengah jam mungkin. Roh Kudus ketika dia hadir, dia seperti angin yang tidak terlihat. Dia seperti nafas yang tidak terlihat. Maka roh Allah tidak terlihat. Angin itu bisa kuat, benar ya? Kemarin lagi terjadi badai apa di Amerika? Belum lama, beberapa hari lalu sedang terjadi badai yang luar biasa, yang menghancurkan di Florida. Angin itu kuat, ya. Begitu juga roh Allah itu kuat. Seperti nafas, roh Allah itu membuat kita tetap hidup. Begitu juga roh Allah menopang seluruh kehidupan kita. Jadi kita mengingat Yesus ketika dia muncul kepada murid-muridnya, Yesus katakan, aku menghembuskan kamu Roh Kudus, terimalah Roh Kudus. Yesus dikatakan di dalam kitab suci dikatakan dia menghembuskan nafas pada mereka dan berkata terimalah Roh Kudus. Dan segera setelah itu Roh secara kuat datang kepada murid-muridnya. Sama ketika Roh Allah memberikan kekuatan yang membangkitkan Yesus ya,
membangkitkan Yesus dari kematian. Roh Allah sanggup membangkitkan Yesus dari kematian. Roh Allah sampai hari ini Bapak Ibu masih melayang di tempat-tempat yang gelap. Roh Allah masih melayang-layang di tempat yang gelap. Roh Allah masih melayang-layang di dalam kehidupan orang-orang yang mati. Roh Allah masih melayang-layang di tempat orang-orang yang tidak merasa memiliki harapan lagi. Roh Allah masih melayang-layang di kehidupan orang-orang yang merasa dosanya tidak bisa diampuni. Siapa sih yang bisa bangkit dari kematian? Enggak ada. Kematian itu separah itu. Jadi Tuhan mau bilang begini, kalau orang mati aja bisa saya bangkitkan lagi, apalagi hal-hal yang mati dalam hidup kamu. Apa yang sedang mati dalam hidup kita saat ini? Relasi. Relasi dengan istri, dengan suami, dengan anak sedang mati. Bapak Ibu yang bisa jawab sendiri. Apa yang sedang mati? Bisnis. Tutup perusahaan, tutup toko. Tutup usaha. Apa yang lagi mati Bapak Ibu? Apa yang sedang mati dalam hidup kita saat ini? Relasi kita dengan Tuhan, kita udah lagi gak punya rasa saat kita berdoa. Mungkin kita bisa datang ke PD setiap minggu, tetapi saat pulang selama seminggu ke depan kita gak berdoa sama sekali di rumah. Apa yang lagi mati dalam hidup kita? Coba kita selidiki, kita ingat sejenak hidup kita masing-masing. Apakah sedang terjadi kematian ya di dalam hidup kita saat ini? Apa yang sedang mati di dalam hidup saya saat ini? Apa yang perlu dibangkitkan oleh Roh Tuhan yang membangkitkan Yesus dari kematian? Yang saya juga rindu dan saya inginkan untuk membangkitkan hal-hal yang sedang mati dalam hidup saya. Kadang kita mampu, kadang kita gak mampu. Kadang kita pintar Bapak Ibu, kadang kita bodoh. Kadang kita kuat, kadang kita lemah. Kadang kita berapi-api, kadang kita lemah. Roh kita padam. Kalau Bapak Ibu sudah pernah terima pencurahan Roh Kudus, yuk mari kita panggil lagi, ya. Kita minta dengan kasih, gitu ya. Bukan kita yang jadi Tuhan, Dia Tuhan. Kita undang Dia, kita minta dengan lembut. Kita sadari kesalahan kita. Tadi saya ajak kita semua, yuk selidiki apa sih yang sedang mati dalam hidup kita saat ini. Apa sih yang memerlukan Roh Kudus, Roh Kudus yang bisa membangkitkan Kristus dari kematian. Kematian aja Dia sanggup kalahkan, apalagi cuma kematian-kematian kecil dalam hidup kita. Itu perkara kecil Bapak Ibu, perkara kecil, percayalah. Percayalah kepada Tuhan. Percayalah kepada Injil yang memberitakan pemberitaan tersebut. Jadi mari kita saat ini kita taruh tangan kanan kita di dada kita, lalu kita bilang, Tuhan, saya tidak sempurna. Saya mudah kecewa. Dan oleh karena kecewa, saya mudah berbuat dosa. Saya juga mudah menyerah. Saya seringkali merasa kuat. Saya seringkali merasa mampu. Saya arogan, Tuhan. Saya merasa bisa melakukan segalanya sendirian. Sebentar saya mengasihi-Mu, lalu kemudian
saya mudah melupakanmu lagi. Saya tidak ingin jadi Tuhan. Saya ingin Engkau, Yesus, tetap Tuhan dalam hidup saya. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Sekali lagi, ku rasakan kasih-Mu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Kami buka hati kami. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang. Buka hatimu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi setempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang. Mujizat terjadi sekarang. Mujizat terjadi sekarang. Ini mujizat-Mu. Mujizat terjadi sekarang ini. Hinamana ya rakara ya rasyira ya lama 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 ire raya lama 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 Hinamana nana mana ya rasyira ya lama lama oh raya lama mana nana raya lama lama mana ya raya raya lama mana ya rasya raya lama ye raya lama mana ya rasya kinana mana ya raya lama mana ya raya la Hinaya rasya raya lama nene raya lama nene raya rasya raya la 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 ya raya la 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 Haleluya.
Haleluya. Haleluya. Haleluya. Haleluya. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Rasakan Roh Kudus kinana mana ya. Haleluya. Kinamana ya rasyara ya laba 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 laba. Kinamana ya raya laba 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 laba. Kinamana namana ya rasyakara ya laba 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 laba. Kinamana ya rasyakara ya laba laba laba. Biarlah Roh Kudus mengalir dalam hatimu saat ini. Berikan dia ruang. Jangan kau tutup, berikan dia ruang. Jangan engkau tutup. Roh Kudus, terima kasih. Roh yang memberikan kami kekuatan yang baru, roh yang membaharui pikiran kami, membaharui hati kami, roh yang dapat memberikan kami perspektif yang baru dalam mengasihi, dalam mempercayai, dalam mengampuni. Engkau roh yang luar biasa, engkau roh yang berkuasa, engkau roh yang istimewa. Bekerjalah dalam hati kami masing-masing ya Roh Kudus. Bekerjalah dalam pikiran kami masing-masing ya Roh Kudus. Hiburlah kami yang sakit. Hiburlah kami yang kecewa. Hiburlah kami yang telah lama meninggalkan Tuhan. Yang telah lama meninggalkan keintiman dengan Tuhan. Yang telah lama meninggalkan persekutuan dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Untuk waktu yang telah Engkau berikan bagi kami semua di ruangan ini siang hari ini. Saat ini kami mau berdoa bagi setiap pengharapan. Mari kita arahkan tangan kita. Setiap tangan-tangan yang telah mempercayakan seluruh harapan kepada Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Engkau percaya Tuhan, tidak ada satupun pengharapan dan doa yang telah dituliskan di dalam kertas-kertas ini yang Engkau biarkan begitu saja. Kami percaya Tuhan, Engkau akan segera menjawabnya. Kami percaya Tuhan, Engkau akan segera menunjukkannya. Mungkin bukan sekarang, tetapi di dalam waktumu
yang sempurna, yang pada akhirnya Engkau akhirnya menjawabnya juga. Terima kasih Tuhan untuk setiap doa yang kami tulis. Kami syukuri bahwa kami masih memiliki iman dan pengharapan akan Engkau. Engkau Tuhan yang selalu menyertai kami. Melalui Roh Kudus, Engkau Tuhan yang menjawab setiap doa dan menyertai kehidupan kami sampai akhir zaman. Kami serahkan persekutuan ini Tuhan, dan persekutuan kami masing-masing, biarlah dimanapun kami berada, kami menjadi bait Allah yang hidup, di mana Allah berdiam, Allah yang menyala, yang menerangi setiap langkah kehidupan kami, terutama ketika kami ada di dalam kegelapan. Menyalalah dan terangilah kehidupan kami, sehingga kami tahu harus jalan kemana, harus mengambil keputusan apa, dan harus melakukan apa. Bersama-Mu Tuhan, kami dapat melakukan segala hal. Bersama-Mu Tuhan, tidak ada yang mustahil. Bersama-Mu Tuhan, kami akan menang. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Chandra Alberti, firman-Nya sungguh luar biasa ya. Sebelum kita masuk dalam persembahan, mungkin Ci Evi katanya punya kesaksian, kita dengarkan sebentar ya. Saya mau bersaksi bahwa benar Roh Kudus itu hadir dan menjamah setiap hati kita. Tadi pagi saya bangun tidur, tangannya sakit ya, sekarang saya masih pakai koyo. Saya nggak bisa angkat tangan, mau pakai baju juga susah sebelah sini. Waktu nyanyi, waktu puji-pujian, kadang-kadang tangan saya suka topang biar angkat tangan. Saya sungguh bersyukur pagi ini, siang ini, saudara kita membawakan sungguh-sungguh Roh Kudus itu bisa menjamah kita. Tadi saya duduk di situ, saya masih ragu, apakah saya bisa angkat tangan atau dengan sendiri, jadi bukan tangannya hanya ditopang. Saya coba untuk angkat sebelah, angkat pelan-pelan, saya rasakan sungguh luar biasa. Saya sampai minta ampun sama Tuhan bahwa saya masih kurang percaya kalau Roh Kudus itu sungguh hadir dan membebaskan setiap sakit kita. Makanya saya bilang, Tuhan ampunin ketidakpercayaan saya. Sekarang saya bisa angkat tangan dengan bebas. Puji nama Tuhan. Tuhan luar biasa, Roh Kudus luar biasa dan benar-benar hidup dalam kehidupan daging kita. Amin. Terima kasih Bro. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Terima kasih, kesaksiannya semakin menguatkan ya. Kita percaya pada saat kita dibaptis dengan roh dan air. Dan Roh Kudus sungguh-sungguh ada di dalam kita. Tapi bagaimana kita mau menghidupkan Roh Kudus yang ada dalam kita? Siapa yang mau Roh Kudus bekerja di dalam kehidupannya? Boleh angkat tangannya. Kita mau Roh Kudus bekerja di dalam kita ya. Kita juga mau melihat mujizat Yesus yang terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi bagaimana Roh Kudus mau bekerja? Kita harus menghidupinya melalui doa, melalui pelayanan, melalui kehidupan kita tentunya. Maka Roh Kudus sungguh-sungguh akan bekerja di dalam kehidupan kita. Terima kasih, dan sekarang kita mau memberikan yang terbaik buat Tuhan. Engkau, sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu, kasih-Mu
kasih atas persembahannya. Kita dengarkan pengumuman terlebih dahulu ya. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang sudah hadir pada siang hari ini. Dan kepada Bapak Chandra Alberti atau Bapak Abel, ya, terima kasih. Mungkin semoga pelayanan Bapak semakin bertumbuh dan semakin diberkati Tuhan. Oke. Kepada Ibu Yuliana dan Ibu Lia Amoy atas kesaksiannya, terima kasih. Kepada tim pujian yang dipimpin oleh Ibu Foni dan kawan-kawan, kepada keyboard Bro Lukas, kepada LCD Ibu Uni dan Ibu Desi, kepada Bro Alvin sebagai soundman, dan kepada para petugas penerima tamu dan kolektan, Tuhan memberkati pelayanan Bapak Ibu semuanya. Ada beberapa pengumuman. Pertama, Kamis malam 17 Oktober jam 19.30 di ruangan ini ada renungan dibawakan oleh Bapak Charles dengan tema karakter yang bertanggung jawab. Kemudian hari Selasa pagi tanggal 22 Oktober jam 10 pagi sama di ruangan ini ada renungan dibawakan oleh Ibu Luciana Kurniawan dengan tema roti hidup. Kemudian ketiga, kita akan mengadakan fellowship bersama umat ke Kuningan dan Cirebon tanggal 6 November dengan biaya 250.000. Kepada Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir dalam pertemuan ini, dimohon kesediaannya untuk berdiri dan saling berkenalan. Ada yang baru pertama? Oh, sampai jumpa lagi minggu depan ya Bu. Ya. Oke. Ya, selamat ya Bu. Selamat datang. Oke. Bagi Bapak Ibu yang ingin didoakan secara khusus, mohon menghubungi pengurus tim PDPKK. Tim doa akan melayani Bapak Ibu secara khusus. Demikian pengumuman ini. Sekian, terima kasih dan sampai jumpa lagi Selasa depan. Tuhan memberkati. Terima kasih Sis Iren pengumumannya. Segera daftar ya. Sepertinya tersisa kursi cuman sekitar 20 loh. Ya, karena kita dibatasi cuman 100 orang. Mari kita mau bangkit berdiri. Kita mau tutup persekutuan doa pada pagi hari ini di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih. Sungguh kami merasa diberkati pada pagi hari ini. Kami sungguh-sungguh merasakan damai dan sukacita daripada-Mu Tuhan. Karena kami percaya Engkau Allah yang baik. Engkau Allah yang selalu menyertai kami di dalam kehidupan kami. Tuhan, kiranya Engkau memberkati setiap orang yang melayani-Mu, terutama Bapak Chandra Alberti yang telah membagikan firman-Nya. Biar Engkau memberkatinya, memberkati keluarganya, memberi kesehatan dan membimbingnya agar selalu semakin setia untuk melayani-Mu Tuhan. Dan biarlah kami semua di sini Tuhan, bimbing kami Tuhan untuk semakin mendekatkan diri kepadamu, untuk bergaul intim dan berelasi denganmu lebih dalam lagi Tuhan. Agar kami sungguh-sungguh merasakan kehadiran Roh Kudus di dalam kami. Agar kami dapat melihat Roh Kudus sungguh-sungguh bekerja di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar kami mau pulang. Kami percaya Engkau telah memberkati kami dan biarlah kami juga dapat menjadi pembawa berkat bagi setiap orang yang kami temui, terutama bagi keluarga kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau memberikan salam kepada Bunda. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Siapa yang merasa diberkati oleh Tuhan boleh angkat tangannya. Mari kita mau katakan bahwa kita sungguh-sungguh diberkati oleh Tuhan.
setiamu nyata bagiku. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Terima kasih. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan memberkati.